Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dunia Kadalau. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Korupsi dan Perilaku Koruptif. Pengertian korupsi. Pengertian korupsi termaktub dalam Ensiklopedia Indonesia. Korupsi atau dalam bahasa Latin corruption atau penyuapan, corruptore, merusak. Gejala di mana para pejabat pada negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dalam korupsi dapat berupa 1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. 2. Perbuatan yang buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. 3. Korupsi, kebusukan, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. 4. Kepentingan korupsi, perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Koruptor atau orang yang korupsi. Bentuk-bentuk korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. Penyebab korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki demi kepentingan dan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Buruknya hukum, tetapi juga buruknya manusia, warisan, kemiskinan, ketidaksamaan, ketidakmerataan, gaji yang rendah, salah persepsi, pengaturan atau hukum yang bertele-tele, dan pengetahuan yang cukup di bidangnya, perumusan undang-undang yang kurang sempurna, administrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes. Tradisi menambah penghasilan, persepsi bahwa korupsi hal yang biasa, dan kalau terdesak maka tidak apa-apa, dan selama tidak berlebihan itu sah-sah saja, serta tidak ada penghargaan atas aturan-aturan resmi dari negara dan budaya di mana korupsi tak menjadi soal. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Pertama, konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering disebut rezim yang bukan demokratik. 2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 3. Kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih dari pendanaan politik yang normal. 4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. 5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama. 6. Lemahnya ketertiban hukum. 7. Lemahnya profesi hukum. 8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. 8. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Dampak korupsi. Pertama, demokrasi.
Korupsi merupakan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good government dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum, dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. 2. Ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisien yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. 3. Kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberian suap, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil atau SME. Politikus pro bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Perilaku koruptif. Definisi perilaku koruptif adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang yang menjebakan dirinya pada kegiatan korupsi. Dalam peraturan perundang-undang memang tidak ada rumusan mengenai apa itu perilaku koruptif. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.